Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 26 yang beranggotakan Fakhrana Almasyahyarani dengan NIM belakang 058 dan saya R. Sultan Rafi Atala dengan NIM belakang 059. Di sini studi kasus yang kami bahas yaitu mengenai random forest yang dimana judul studi kasusnya adalah Random Forest Based Predictor for Medical Data Classification Using Feature Ranking. Selanjutnya. Baik, untuk pembahasan dalam presentasi kami kali ini ada 4 bagian, yaitu pendahuluan, hasil, bahan dan metode, serta kesimpulan. Mungkin akan langsung saja saya bacakan tentang pendahuluan. Yang pertama tentang pendahuluan, yaitu lanjut. Baik, pendahuluan dari studi kasus ini yaitu latar belakangnya. Belakangan ini dalam mendiagnosa medis telah digunakan beberapa komputasi atau mesin yang telah menjadi sangat umum. Sistem keputusan berbantuan kecerdasan mesin sering diadopsi untuk membantu, namun tidak menggantikan seorang dokter dalam mendiagnosis penyakit pasien. Karena sekarang relatif mudah untuk memperoleh dan menyimpan sejumlah informasi dalam skala besar secara digital, penerapan sistem pendukung keputusan medis terkomputerisasi telah menjadi pendekatan yang layak untuk membantu dokter mendiagnosis pasien dengan cepat dan akurat. Selama 3 tahun terakhir, beberapa karya tentang klasifikasi data medis telah dilaporkan dalam literatur, meskipun hanya pada dataset kanker payudara yang akan kami bahas pada berikutnya. Dengan begitu, fokus penulis adalah untuk menemukan metodologi umum untuk data medis, terutama kanker payudara, dengan menggunakan sejumlah strategi peringkat fitur dan algoritma random forest sebagai pengklasifikasi terakhir untuk prediktor penulis. Baik, kemudian ada bahan dan metode selanjutnya. Baik, pada dataset yang akan kami bahas itu merupakan dataset dan dikumpulkan dari University of California di Irvine Machine Learning Repository. Dengan dikumpulkannya data tersebut, penulis membuat GitHub yang mencantumkan seluruh dataset yang ia gunakan pada penelitian ini. Pada saat berikutnya akan ditampilkan data tes dari Breast Cancer Wisconsin, sedangkan gambar kedua merupakan data tren untuk Breast Cancer Wisconsin. Baik, namun sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai variabel-variabel yang terdapat di dataset tersebut. Yang pertama ada clump thickness, yaitu menunjukkan pengelompokan sel kanker dalam banyak lapisan. Uniformity of cell size, yaitu menunjukkan metastasis ke kelenjar getah gening. Uniformity of cell shape, mengidentifikasi sel kanker dengan berbagai ukuran. Marginal adhesion, yaitu menunjukkan hilangnya adhesi yang tanda keganasan, tetapi sel kanker kehilangan sifat ini, sehingga retensi adhesi ini merupakan indikasi keganasan. Kemudian ada single epithelial cell size atau disingkat SECS. Jika SECS menjadi lebih besar, kemungkinan merupakan sel ganas. Kemudian ada bare nuclei atau inti telanjang yang merupakan inti tanpa lapisan sitoplasma ditemukan pada tumor jinak. Kemudian blind chromatin yaitu biasanya ditemukan pada sel jinak. Normal nucleoli, jumlah nukleolus normal yang umumnya sangat kecil pada sel jinak. Mitosis, proses pembelahan sel di mana nukleus membelah, dan kelas, yaitu target atau pengkategorian apakah merupakan kanker ganas atau jinak. Selanjutnya. Kemudian terdapat, ini merupakan data tren dari Breast Cancer Wisconsin. Kemudian selanjutnya. Dan ini merupakan data tes dari Breast Cancer Wisconsin. Begitu. Baik, kemudian ada ringkasan konstruksi model yang dimana diagram alur kerja konstruksi model penulis dapat dilihat pada gambar di samping. Yang dimana pertama-tama mereka memeriksa apakah semua fitur penting untuk tugas klasifikasi menggunakan beberapa algoritma peringkat fitur. Kemudian berdasarkan peringkat, subset dari fitur peringkat teratas dipilih. Kemudian algoritma random forest diterapkan pada fitur yang dipilih untuk melatih dan membangun model akhir. Bisa dilihat pada gambar di sebelah. Yang pertama ada rank algorithms. Ini kemudian akan dijalankan feature ranking dari menggunakan dataset training dataset dengan semua fiturnya. Kemudian di paling bawah bisa dilihat menggunakan random forest classifier sebagai mode klasifikasinya, yang dimana menghasilkan mode klasifikasi final yang dapat menjadi prediktor dari dataset tersebut. Baik, saya lupa menjelaskan tadi di diagram sebelumnya itu terdapat tenfold cross validation. Baik, selanjutnya. Nah, tenfold cross validation atau validasi silang ini merupakan validasi silang 10 kali lipat selama testing model, yang dimana metode ini untuk mengevaluasi model prediktif dengan mempartisi sampel asli ke dalam sub pelatihan untuk melatih model. Dan
set validasi atau tes untuk mengevaluasinya. Dalam validasi silang 10 kali lipat, sampel asli secara acak dipartisi menjadi 10 subsampel berukuran sama. Dan di antara subsampel ini, suatu subsampel dipertahankan sebagai data validasi untuk pengujian model. Sedangkan 9 subsampel sisanya digunakan untuk sebagai data pelatihan. Selanjutnya. Baik, dapat dilihat ini merupakan final model construction dari diagram sebelumnya, yang dimana pada penyakit yang dipilih dibuat beberapa model, contohnya yaitu breast cancer tadi atau kanker payudara. Dan penyakit tersebut diidentifikasi 3 subset terpisah dari fitur berperingkat tinggi. Dan dengan demikian, dalam sequel membangun 3 model terpisah. Model tersebut mengacu seperti berikut, yang pertama model dataset ID dengan II, dan bisa dilihat pada presentasi seperti ini. Nah, kemudian digunakan algoritma random forest sebagai pengklasifikasi untuk melatih dan menyusun model dan mengaplikasikan 10 kali lipat validasi silang atau 10-fold cross validation. Baik, untuk hasil akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah hasil di mana di bagian ini kami menggunakan Python untuk algoritma random forest. Yang pertama, kami menggabungkan data train dan data test yang sebelumnya sudah diolah oleh penulis paper. Kami menggunakan concat. Kemudian selanjutnya kami melihat informasi mengenai data tersebut seperti nama kolom, tipe data, dan nilai yang tidak nol. Kemudian kami melihat nilai unik dari setiap kolom yang ada di dalam data, seperti misalnya kolom clamp thickness itu ada 10 data yang unik, uniformity of cell size 10 data yang unik, uniformity of cell shape 10, marginal adhesion 10, single epithelial cell size 10, bare nuclei 11, blank chromatin 10, normal nucleoli 10, mitosis 9, dan class 2. Selanjutnya, kami melihat missing value dari tiap kolom yang ada di dalam dataset dan menunjukkan tidak ada missing value dari data tersebut, ditunjukkan dengan total yang 0 dan persentase sebanyak 0. Selanjutnya, kami menyatukan kembali data yang sebelumnya telah dipisahkan. Kami memisahkan data train dan data test. Selanjutnya, kami mencari CLF score dari data yang telah diolah sebelumnya dan menunjukkan bahwa nilai CLF yang kami dapatkan adalah 1 dan nilai tersebut berarti baik. Selanjutnya, berikut adalah prediksi untuk data yang telah diolah, di mana karena kami memilih menggunakan class dan class tersebut berisi 2 value, maka munculnya akan 2 value, yaitu 2 dan 4, yang masing-masing mewakilkan tumor jinak dan tumor ganas. Selanjutnya, berikut adalah hasil prediksi dari random forest yang telah diolah. Terdapat beberapa kelas baru, yaitu kelas 10, 6, dan 2. Selanjutnya, jadi di dalam paper, setelah melakukan random forest, penulis melakukan pengolahan data di dalam WK dan menggunakan tenfold validation. Jadi, evaluasi yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan beberapa model metrik. Yang pertama akurasi, persentase jumlah data yang diprediksi secara benar terhadap jumlah keseluruhan data, recall atau perbandingan antara true positif dengan banyaknya data yang sebenarnya positif, precision, perbandingan antara true positif dengan banyaknya data yang diprediksi positif, F-score, rataan harmonik dari precision dan recall. Selanjutnya area under receiver operating characteristic curve, atau plot dari true positive rate di y-axis dan false positive rates di x-axis. Area under precision recall curve, plot dari precision di y-axis dan recall di x-axis. Root mean squared error, metode pengukuran dengan mengukur perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga dibuat 3 model korespondensi lain selain baseline model yang sebelumnya sudah ada, yaitu model pertama, berdasarkan hasil dihasilkan oleh Ranker, gen ratio attribute eval, fitur 1 dihapus, dan fitur lainnya digunakan untuk membangun model ini. Kemudian model 2, mempertimbangkan hasil peringkat, info gen attribute eval, dan gen ratio attribute eval, fitur 1 9 dikecualikan saat membuat model ini. Kemudian model ketiga, berdasarkan hasil pemeringkatan, info gen attribute eval, fitur 1, 4, 5, 8, dan 9 dikecualikan, dan 4 fitur lainnya digunakan untuk membangun model ini. Selanjutnya, berdasarkan gambar di samping, terbukti bahwa model 1 dan model 2
berkinerja lebih baik daripada model 3 dan model baseline. Meskipun secara penampilan model 1 dan model 2 serupa, mengingat RMSE model 1 tampaknya memiliki sedikit keunggulan dibandingkan model 2. Kemudian gambar di samping merupakan perbandingan antara baseline model dan model 1, terlihat bahwa model 1 lebih baik di dalam akurasi, F-score, dan precision. Sedangkan baseline model lebih baik dalam UROC dan AUPR. Meskipun begitu, keduanya menunjukkan nilai yang cukup baik. Selanjutnya berikut adalah confusion matrix dari model yang sebelumnya telah dibuat, di mana data yang seharusnya adalah kanker jinak dan diprediksi sebagai kanker jinak, terdapat 130 data di dalam model baseline. Selanjutnya, data yang sebenarnya jinak dan diprediksi sebagai ganas ada 1, kemudian data yang sebenarnya ganas namun diprediksi sebagai jinak ada 4, dan data yang sebenarnya ganas dan diprediksi sebagai ganas adalah 65. Selanjutnya, pada model yang pertama, data yang sebenarnya jinak dan diprediksi sebagai jinak adalah 130, dan data yang diprediksi sebagai jinak namun diprediksi sebagai ganas adalah 1, dan data yang diprediksi sebagai ganas dan kemudian diprediksi sebagai jinak oleh model 1 adalah 2, dan data yang diprediksi sebagai ganas dan yang sebenarnya adalah ganas adalah sebanyak 67 data. Kemudian kesimpulan, dalam makalah ini, penulis mengusulkan metodologi berbasis peringkat fitur yang menggunakan strategi pemilihan fitur, dan melatih serta membangun model hanya berdasarkan fitur berperingkat tinggi. Untuk menguraikannya, pertama-tama penulis memeriksa apakah semua fitur penting untuk klasifikasi. Ini dilakukan dengan menerapkan beberapa algoritma peringkat fitur melalui validasi silang 10 kali lipat. Kemudian, berdasarkan pemeringkatan, subset fitur peringkat teratas dibentuk berdasarkan kinerja validasi silang 10 kali lipat. Terakhir, algoritma random forest diterapkan pada fitur yang dipilih untuk melatih dan membangun model akhir. Oleh karena itu, didapatkan beberapa model untuk dibandingkan dan dipilih satu sama lain. Penulis telah melakukan eksperimen ekstensif pada 10 dataset tolak ukur dan hasil yang didapatkan cukup menjanjikan. Model yang berbasis pemeringkatan dan pemilihan fitur lebih baik daripada model baseline atau tanpa peringkat fitur. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.